Tidak memiliki latar belakang studi pertanian bukan halangan untuk tidak meraih sukses di bidang pertanian. Pria ini membuktikan bahwa ia yang sebelumnya berprofesi sebagai programmer komputer, kini berhasil memiliki omset ratusan juta rupiah dari usaha budidaya anggrek dalam botol. Siapa dia dan bagaimana ia mengembangkan laboratoriumnya? Berikut liputannya. Ia adalah Aris Sudipyo. Siapa menyangka kecintaannya terhadap tanaman, khususnya anggrek, mengantarkannya menjadi seorang pembudidaya anggrek yang sukses, meski dulunya tidak berlatar belakang pendidikan pertanian. Anggrek di Indonesia itu banyak sekali spesiesnya, dari anggrek-anggrek yang di dataran tinggi sampai dataran rendah. Indonesia hampir menyumbang sekitar 20% untuk anggrek dunia. Makanya saya tertarik di situ. Di luar negeri itu anggrek sudah menjadi industri, sedangkan kita masih belum banyak yang budidaya. Selain itu secara manajemen anggrek itu sangat bagus sekali, dari penamaan, dari harga pun anggrek sangat stabil, makanya sangat bagus sekali untuk dibudidayakan. Sehari-hari Aris Sudipyo bekerja dalam laboratorium pribadinya yang berlokasi di kawasan Candi, Kota Semarang. Sejak tahun 2004, di laboratorium ini, Ari mulai mengembangkan riset teknik budidaya anggrek baik secara generatif maupun vegetatif. Dari laboratorium inilah, beragam jenis anggrek berhasil disilangkan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi primadona dan laris di pasaran. Ukuran laboratoriumnya tidak begitu besar, hanya sekitar 2 x 5 meter. Tetapi di dalamnya terdapat peralatan yang cukup memadai. Untuk mencegah adanya bakteri, Aris Sudipyo menerapkan SOP yang ketat di dalam laboratoriumnya. Ia selalu mengenakan masker dan pakaian khusus, serta menyemprotkan cairan pembasmi bakteri di beberapa bagian tubuhnya. Pengalaman dan pengetahuan Ari tentang proses budidaya anggrek ia dapatkan secara otodidak. Proses anggrek ada dua cara, yaitu dengan cara vegetatif dan generatif. Kebetulan kita juga sudah memperbanyak secara vegetatif. Itu perbanyakan bisa dari ujung daun atau dari mata tunas yang kita klon atau kita seker sampai terjadi muncul PLB terakhir seperti ini. Prosesnya cukup lama, memang sekitar 1,5 sampai 2 tahun, tapi hasilnya banyak sekali dan sama serentak. Proses budidaya anggrek dimulai dari explant atau pengambilan mata tunas dari indukan. Baru kemudian dimasukkan ke dalam larutan khusus seperti ini. Selanjutnya, botol berisi larutan ini akan diletakkan di sebuah alat yang terus berputar selama 1,5 tahun, hingga muncul gumpalan berisi kalus atau calon tanaman anggrek. Berputarnya alat ini bertujuan agar larutan tetap homogen dan kandungan oksigen di dalamnya dapat terjaga. Proses selanjutnya adalah memindahkan kalus ke botol pertama. Pada tahap ini, bibit anggrek ditanam menggunakan media agar-agar yang sudah dicampur dengan zat sejenis karbon berwarna hitam. Di fase ini, bibit akan dibiarkan tumbuh di dalam botol selama 4 bulan, atau sampai jumlahnya bertambah banyak. Proses terakhir adalah memindahkan bibit anggrek dari botol sebelumnya ke botol lain. Pada proses ini, Ari menanam sekitar 25 bibit anggrek di setiap botolnya. Kemudian didiamkan tumbuh selama 6 bulan. Botol-botol inilah yang kemudian dijual kepada petani dan juga para penggemar anggrek. Permintaan bibit anggrek dalam botol cukup tinggi, datang dari wilayah Jawa dan Sumatera. Spesies Dendrodium, Phalaenopsis, Vanda, dan Cattleya menjadi yang paling laris terjual di pasaran. Dalam sebulan, Ari mampu menjual 3.000 sampai 5.000 botol bibit dengan bandrol Rp35.000 per botol. Omsetnya sudah bisa dihitung, yakni sekitar 170 juta per bulan. Cukup fantastis bukan? Dari usahanya ini, Ari berharap masyarakat dapat ikut membudidayakan bibit anggrek
di pekarangan rumah atau kebun, karena permintaan bibit anggrek yang sudah berumur 6 bulan ke atas masih sangat tinggi. Anda tertarik pemirsa?